saya Septian absen 19. Saya Siti Fatimah Azhara absen 33. Saya Nabila Julia absen 22. Kita ingin menampilkan sebuah podcast nih. Podcast apa ya? Nah, jadi kita di sini mau menjelaskan sedikit mengenai perang Aceh. Nah, jadi kita bakal tahu bagaimana sih terjadinya perang Aceh, kapan, dampak, serta berhasilkah atau tidak perang Aceh tersebut. Jadi simak baik-baik ya. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kalian simak penjelasan dari kita. Kalian tahu nggak bagaimana sih terjadinya perang Aceh? Padahal sebenarnya perang Aceh merupakan wilayah yang sangat penting loh di jalur perdagangan. Kok malah jadi perang? Nah, jadi gini, perang Aceh bisa terjadi karena awalnya Belanda melakukan perjanjian damai dengan Aceh. Namun pemerintah kolonial menyadari Aceh menjadi wilayah penting untuk jalur perdagangan. Akhirnya Aceh melanggar perjanjian kemudian memulai penyerangan. Belanda membawa pasukan perang sampai 3.000 orang dan mendatangkan kapal-kapal perang. Pada 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah bagian Indonesia dan Semenanjung Malaya yang dikenal dengan Traktat Sumatera. Salah satu sebab terjadinya perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatera yang isinya menyebut bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai Sumatera. Dalam kesepakatan disebutkan bahwa Belanda tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh. Akan tetapi pada praktiknya Belanda tetap berusaha melancarkan serangan terhadap daerah Aceh yang jauh dari ibu kota. Sultan Aceh pun semakin waspada dan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kekhawatiran Aceh semakin meningkat saat Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatera pada 1871. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting setelah kawasan Suez dibuka. Sebelum perang Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah Kesultanan Delhi, mulai dari Langkat, Asahan hingga Serdang melalui perjanjian semenjak tahun 1858. Kapan sih terjadinya perang Aceh tersebut? Dalam sejarahnya, perang Aceh terjadi pada tahun 1873 dan berakhir pada 8 Februari 1904. Perkiraan perang ini berlangsung selama 31 tahun. Tentu lama juga ya kira-kira. Oke, lanjut nih. Siapa sih pemimpin perang Aceh? Perang Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Oke, kita lanjut ya. Apa sih penyebab terjadinya perang Aceh? Ada beberapa penyebab nih, antara lain: 1. Penyebab umum perang Aceh adalah pemerintah Belanda melakukan perjanjian Traktat London 1824 dan Traktat Sumatera 1871. 2. Pemerintah Belanda ingin menguasai Aceh karena memiliki kerajaan kuat dan kemampuan diplomatis tinggi. 3. Perjanjian London 1824 membuat Aceh menjadi daerah penyangga kekuasaan Inggris di Malaka, sedangkan Bengkulu diserahkan Inggris pada Belanda. 4. Belanda berhak atas kekuasaan daerah Sumatera Timur yang didapatkan dari Sultan Siak. Belanda membantu Sultan Siak dan perang saudara melalui Traktat Siak tahun 1854. Terbukanya terusan Suez tahun 1869 membuat perairan Aceh menjadi jalur pelayaran Eropa ke Asia. Traktat Sumatera di tahun 1871 menjelaskan Inggris tidak menghalangi usaha Belanda meluaskan daerah kekuasaan sampai Aceh. Penyebab khusus perang Aceh seperti Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomasi dengan negara Italia, Turki, dan Amerika Serikat. Belanda cemas nantinya Aceh menuntut untuk diakui kedaulatan oleh Belanda. Belanda menginginkan Aceh tunduk pada pemerintahan, tetapi Sultan Aceh menolak tunduk pada Belanda hingga terjadi perang. Lanjut nih, perlawanan rakyat Aceh atau perang Aceh adalah perjuangan rakyat Aceh untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan ini berlangsung sejak tahun 1873 sampai dengan 1904. Perlawanan Aceh dilatar belakangi oleh keinginan Belanda untuk mewujudkan
Nederlandica. Aceh menjadi salah satu wilayah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda di Nusantara. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki pemimpin perang yang hebat serta memiliki kekuatan militer dan sipil yang tangguh. Beberapa faktor pendukung kerajaan Aceh berkembang pesat yaitu letak ibu kota Aceh strategis di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, Cina atau Jawa. Pelabuhan Aceh atau Olele memiliki persyaratannya baik sebagai pelabuhan dagang. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulebalang, ulama, dan rakyat tidak mudah ditundukkan. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Imeung Leung Bata kemudian melawan tentara Belanda pemimpin Kohler untuk merebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam pertempuran tersebut Kohler terbunuh. Nah terakhir nih, bagaimana sih akhir dari perang Aceh tersebut? Aceh mengalami kemenangan ataukah kekalahan? Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis tetapi mengalami kegagalan. Permusuhan Aceh dan Portugis berakhir setelah Portugis harus keluar dari Malaka karena telah direbut Belanda pada tahun 1641. Perang Aceh diakhiri dengan suatu perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek pada tahun 1903. Pada tahun 1903, Sultan Hasanuddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem menyerah setelah mengalami tekanan luar biasa. Dalam perjanjian penyerahan tersebut, seluruh wilayah Aceh dikuasai Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh dibubarkan. Usaha yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh tersebut mengalami kegagalan karena kekurangan persenjataan dan strategi. Bahkan pasukan tentara yang telah dikerahkan oleh Sultan Iskandar Muda dapat dipukul mundur oleh pasukan Portugis yang menggunakan persenjataan modern dan taktik yang sistematis. Dan akhirnya demi bisa menghancurkan pertahanan rakyat di daerah-daerah tersebut, kata Said, Belanda menggunakan dua cara. Pertama, menghancurkan perkampungan dan pelabuhan dengan tembakan meriam dari kapal-kapal perang mereka. Kedua, mengangkat orang-orang yang mudah diperalat untuk menjalankan siasat pecah belah. Oke, mungkin sekian dari kami. Semoga sedikit pengetahuan dari kami mengenai perang Aceh. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Subscribe.